Hai semuanya, kembali lagi di channel Pendidikan 21. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Seperti judulnya, video ini membahas tentang kesetimbangan kimia, khususnya pengantar kesetimbangan kimia untuk materi SMA kelas 11 semester 1. Oke, sebelum kita membahas kepada apa itu kesetimbangan kimia, mungkin kita bisa menyebutkan apa itu contoh kesetimbangan dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini tentu banyak contoh-contoh kesetimbangan yang terjadi. Contohnya saja adalah misalnya, ketika kalian berolahraga, maka tubuh akan mengeluarkan keringat atau cairan, maka kita akan merasa haus. Nah, hal tersebut karena kesetimbangan dalam tubuh kita sudah tidak seimbang lagi. Nah, agar kembali nyaman dan kembali terjadi kesetimbangan cairan dalam tubuh, maka kita akan minum air. Nah, itulah contoh sederhana kesetimbangan dalam kehidupan atau dalam tubuh manusia. Nah, kesetimbangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesetimbangan statis, di mana kesetimbangan ini adalah suatu keadaan setimbang atau kesetimbangan di mana objek tidak bergerak atau diam. Nah, maksudnya apa? Contohnya, misalnya kita memegang tali yang kedua ujungnya kita tarik sama kuat, maka akan terjadi kesetimbangan atau keadaan setimbang dan tali akan diam. Nah, itulah kesetimbangan statis. Yang kedua yaitu kesetimbangan dinamis. Keadaan setimbang atau kesetimbangan di mana objek bergerak. Jadi, kesetimbangan dinamis ini adalah lawan dari kesetimbangan statis. Pada contohnya saja, misalnya suatu siklus air di mana air yang masuk akan sama dengan air yang keluar. Maka terjadi juga namanya kesetimbangan. Namun, dia ini kesetimbangan dinamis karena air terus mengalir dengan jumlah yang sama. Air yang keluar dengan air yang masuk selalu jumlah yang sama dan selalu bergerak. Maka itulah kesetimbangan dinamis. Oke, selanjutnya dalam reaksi kimia kita mengenal reaksi satu arah yang biasa kita tuliskan, misalnya A ditambah B menghasilkan C. Atau contoh nyatanya, misalnya kita membuat teh, tentu teh ditambah dengan gula menghasilkan minuman teh. Atau contoh lebih konkretnya, misalnya kertas kita bakar, maka akan menjadi abu. Dan abu itu tidak bisa kita kembalikan lagi menjadi kertas. Jadi reaksi satu arah ini yaitu dari bereaksi menjadi sebuah produk, maka reaksi akan selesai. Nah, yang mana yang dikatakan pereaksi? Pereaksi atau reaktan adalah bahan-bahan yang kita campurkan. Seperti pada contoh misalnya A dan B. Itu dikatakan pereaksi atau reaktan. Atau dalam reaksi kimia, dia berada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan yang di sebelah kanan tanda panah adalah hasil reaksi atau produk. Nah, untuk lebih jelasnya, apa saja sih ciri-ciri dari reaksi satu arah itu? Seperti yang dijelaskan tadi, pada reaksi satu arah ini, zat-zat hasil reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat pereaksi. Tentu kalian harus ingat yang mana itu pereaksi dan mana zat hasil reaksi. Nah, ciri-ciri reaksi satu arah itu yang pertama, reaksi berlangsung satu arah dari kiri ke kanan. Ya, sesuai namanya, yaitu reaksi satu arah tentu berlangsung hanya satu arah, yaitu dari arah kiri ke kanan atau dari pereaksi ke hasil reaksi. Yang kedua, zat hasil reaksi tidak dapat dikembalikan seperti zat semula. Contohnya saja tadi,
ketika sudah menjadi minuman teh, menjadi hasil reaksi, maka kita tidak akan bisa mengembalikan minuman teh itu terpisah antara gula dan tehnya. Nah, kemudian yang ketiga, reaksi akan berhenti apabila reaksi habis. Jadi, misalnya saja seperti tadi, kertas kita bakar akan menjadi abu. Ketika semuanya kertas yang kita bakar sudah menjadi abu, maka reaksi akan selesai. Karena reaksinya di sini dalam halnya kertas sudah habis. Yang keempat, reaksi dituliskan dengan tanda panah satu arah. Jadi, ciri-ciri yang paling gampang reaksi satu arah dalam kimia itu adalah hanya menggunakan tanda panah satu arah. Nah, reaksi satu arah ini bahasa kerennya itu reaksi irreversible. Nah, contohnya, misalnya NaOH aqueous atau larutan, kita tambahkan dengan HCl aqueous, menghasilkan NaCl aqueous ditambah H2O liquid. Jadi, dari NaOH ditambahkan dengan HCl sebagai pereaksi akan menghasilkan NaCl tambah H2O sebagai hasil reaksi. Jadi ingat, yang di sebelah kiri tanda panah adalah pereaksi atau reaktan, sedangkan yang sebelah kanan adalah hasil reaksi atau produk. Nah, selain reaksi satu arah, di dalam kimia ada reaksi bolak-balik atau bahasa kerennya yaitu reaksi reversible. Pada reaksi bolak-balik, zat-zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Nah, reaksi ini umumnya itu terjadi pada kesetimbangan dinamis, sehingga reaksi ini juga disebut kesetimbangan dinamis karena dia dapat berlangsung secara terus-menerus. Ketika zat hasil reaksi, ketika zat bereaksi menghasilkan zat hasil reaksi, maka zat hasil reaksi ini bisa kembali lagi terurai membentuk zat bereaksi, begitu seterusnya berlangsung sehingga dinamakan kesetimbangan dinamis. Nah, bagaimana ciri-ciri reaksi bolak-balik ini? Yang pertama, reaksi berlangsung dua arah, dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Jadi, di sini letak perbedaannya, di mana terjadi reaksi secara terus-menerus sehingga dari kiri ke kanan akan kembali lagi dari kanan ke kiri, berlangsung secara dua arah. Yang kedua, zat hasil reaksi dapat dikembalikan seperti zat semula. Yang ketiga, reaksi tidak dapat berhenti karena komponen zat tidak pernah habis. Nah, inilah perbedaannya, karena misalnya ketika A ditambah B menghasilkan C tambah D, maka C tambah D ini bisa kembali terurai menjadi A ditambah B. Itu berlangsung secara terus-menerus, maka komponen-komponen zatnya tidak akan pernah habis. Ciri yang paling gampang yaitu yang keempat, reaksi dituliskan dengan tanda panah dua arah. Jadi ingat, tanda panahnya dua arah. Contohnya adalah N2 gas kita tambah dengan 3H2 gas, maka membentuk 2NH3 gas. Nah, 2NH3 gas ini bisa terurai menjadi N2 dan H2 kembali, berlangsung secara terus-menerus. Oke, selanjutnya adalah keadaan kesetimbangan. Nah, kapan sih dalam reaksi kimia atau suatu reaksi kimia mencapai suatu keadaan kesetimbangan sehingga dia masuk pada kesetimbangan kimia? Nah, ada syarat-syarat khusus yang harus tercapai. Yang pertama yaitu reaksinya bolak-balik atau reversible. Jadi, reaksi kesetimbangan kimia hanya melibatkan reaksi bolak-balik atau reversible. Kemudian yang kedua bersifat dinamis.
Artinya, dia harus selalu bergerak. Tidak bisa bersifat statis, dia harus selalu bergerak. Yang ketiga, sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini adalah di mana zat bereaksi dan hasil reaksi tetap berada dalam satu sistem, baik pada suhu yang sama maupun keadaan tempat yang sama. Jadi, kesetimbangan dalam reaksi kimia itu terjadi jika laju reaksi ke kiri atau reaktan sama dengan laju reaksi ke kanan atau produk. Jadi, inilah yang harus kita pahami dan harus kita ingat bahwa suatu keadaan kesetimbang itu harus tercapai syarat-syarat 3 ini. Jenis reaksi kesetimbangan dalam kimia itu ada beberapa. Berdasarkan wujud zat yang ada dalam keadaan setimbang, reaksi kesetimbangan terdiri dari yang pertama, kesetimbangan homogen atau memiliki wujud yang sama. Contohnya saja, yang pertama, kesetimbangan antara larutan dengan larutan. Artinya, reaktan adalah larutan dan yang terbentuk sebagai hasil reaksi atau produk juga adalah larutan. Contohnya saja, misalnya C2H5OH dalam bentuk larutan kita tambahkan dengan CH3COOH dalam bentuk larutan menghasilkan CH3COOC2H5 dalam bentuk larutan dan H2O dalam bentuk larutan. Reaksi ini adalah reaksi kesetimbangan homogen karena hasil reaksi dan reaktan itu dalam bentuk satu wujud, yaitu larutan. Yang kedua, kesetimbangan antara gas dan gas. Artinya, reaktan dan produk sama dalam wujud gas. Contohnya, N2 gas kita tambahkan dengan O2 gas menghasilkan 2NO2 gas. Reaksi ini adalah reaksi kesetimbangan homogen gas antar gas. Jenis reaksi kesetimbangan dalam kimia yang kedua adalah kesetimbangan heterogen atau wujudnya berbeda. Yang pertama, kesetimbangan antara zat padat dan gas. Dalam artian, dalam reaksi ini terdapat dua fase atau dua wujud, yaitu padat dan gas. Contohnya saja, misalnya CaCO3 solid kita reaksikan atau misalnya kita bakar, maka akan membentuk CaO solid ditambah CO2 gas. Jadi, pada reaksi ini sudah ada dua fase atau dua wujud, yaitu solid atau padatan dan gas. Yang kedua, kesetimbangan antara zat padat dengan larutan. Contohnya adalah AgCl solid menghasilkan Ag plus larutan ditambah Cl minus larutan. Jadi di sini sudah terdapat dua fase, yaitu solid atau zat padat dengan aqueous atau larutan. Demikianlah sedikit tentang pengantar kesetimbangan kimia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kesetimbangan kimia berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.